kita mulai karena semuanya sudah hadir, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang kami hormati Pak Prof. Agung yang sudah menyempatkan waktu untuk menemani kita berkuliah pada sore hari ini di sela-sela kesibukannya, dan juga selamat sore rekan-rekan semuanya yang sudah hadir juga. Pada sore hari ini kita akan membahas salah satu topik yang sudah dipersiapkan oleh saudara kita, yaitu Mas Bagus dan Mbak Adel, begitu ya, tentang manajemen situasional dari sudut pandang filsafat. Namun sebelum saya berikan kesempatan untuk Mas Bagus dan Mbak Adel, mungkin kita pahami dulu sedikit bahwa setiap organisasi ataupun organisasi bisnis itu pasti memiliki perangkat instrumen dalam pengendalian perilaku sumber dayanya. Dengan melakukan deskripsi tugas dan mengulang tanggung jawab, analisis dan spesifikasi tugas ataupun SOP. Namun, sejalannya waktu, organisasi bisnis harus juga menyesuaikan model dan cara beroperasinya. Oleh karena itu, manajemen butuh mengikuti situasi yang dihadapinya, yaitu manajemen situasional. Kalau saya bisa mengutip dari Fiedler menyampaikan tampaknya akan lebih memenuhi harapan apabila kita senantiasa belajar mengetahui situasi di mana kita dapat menunjukkan prestasi terbaik, yaitu dengan memodifikasi situasi untuk menyesuaikan gaya kepemimpinan kita. Maka dari itu penting sekali kita akan membahas sore hari ini tentang manajemen situasional dan sudut pandang filsafat. Oke, untuk mempersingkat waktu, Mas Bagus dan Mbak Adel sudah siap untuk memaparkan materi tentang manajemen situasional dari sudut pandang filsafat? Sudah, nggih, Mas Bagus? Oke, kita berikan kesempatan untuk Mas Bagus dan Mbak Adel. Monggo, Mas Bagus dan Mbak Adel. Apa sudah bisa terlihat? Oke, sudah. Saya, oke, terima kasih. Assalamualaikum. Diperbesar sedikit, Mas Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan dan juga Prof. Agung. Pada kesempatan kali ini sudah diprolog oleh Bu Hanif. Kita akan membahas mengenai manajemen berdasarkan situasi pandangan filsafat. Hari ini saya dengan Mbak Adelia Rahma akan memaparkan mengenai pandangan situasi pandangan secara filsafat. Oke, yang pertama yaitu manajemen sebagai suatu proses yang jelas terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian yang dilaksanakan untuk menentukan serta melaksanakan sasaran atau tujuan yang telah ditentukan dengan menggunakan sumber daya dan sumber-sumber lainnya. Filsafat manajemen adalah bagian terpenting dari pengetahuan dan kepercayaan yang memberikan dasar yang luas untuk menetapkan pemecahan masalah manajerial, memberikan dasar bagi pekerjaan seorang manajer, juga memberikan desain sehingga seorang manajer dapat mulai berpikir. Berikutnya ada manfaat filsafat manajemen. Yang pertama, memberikan dasar dan pedoman bagi pekerjaan manajer. Yang kedua, memberikan kepercayaan dan pegangan bagi manajer dalam proses manajemen. Yang ketiga, untuk mencapai tujuan. Yang keempat, memberi dasar dan pedoman berpikir efektif bagi manajer. Yang kelima, mendapatkan dukungan, motivasi, dan partisipasi para bawahan. Berikutnya ada tujuan filsafat manajemen. Yang pertama, menemukan hakikat dan sumber-sumber manajemen yang menentukan para pengelola organisasi bertindak logis, kritis, dan paham terhadap berbagai perubahan situasi dan kondisi. Berikutnya, memaklumi perbedaan personalitas terhadap manajer sehingga ditemukan cara yang tepat dalam menentukan para pekerja dan pengelolaan organisasi.
merancang sistem evaluasi yang berbasis pada perbedaan potensi dan kompetisi manusia dalam kehidupan berorganisasi. Berikutnya, membangun kepercayaan dan pengetahuan yang memberikan dasar yang luas. Dan yang terakhir, untuk menetapkan pemecahan terhadap masalah manajemen. Nah, barulah kita masuk di situasi. Definisi situasi adalah penafsiran suatu keadaan sosial yang dilakukan oleh anggota masyarakat dalam lingkungan sosial. Sosiologi abad silam menyebutkan perilaku manusia banyak dipergunakan definisi situasi. Jika manusia mendefinisikan sesuatu sebagai hal nyata, maka konsekuensinya menjadi nyata. Manusia tidak hanya merespon gambaran objektif suatu situasi, tetapi juga terhadap makna yang melekat pada situasi tersebut. Dengan kata lain, perilaku seorang sering ditentukan oleh bagaimana ia memahami situasi yang dihadapi. Berikutnya, pendekatan situasional. Pendekatan situasional adalah suatu aliran teori manajemen yang menekankan pada situasi atau kondisi tertentu yang dihadapi. Tidak seluruh metode manajemen ilmiah dapat diterapkan untuk seluruh situasi. Begitupun tidak selalu hubungan manusia yang perlu ditekankan, karena ada kalanya pemecahan yang efektif memulai pendekatan kuantitatif. Nah, ini tampaknya akan lebih memenuhi harapan apabila kita senantiasa belajar mengetahui situasi di mana kita dapat menunjukkan prestasi terbaik, yaitu dengan memodifikasi situasi untuk menyesuaikan gaya kepemimpinan kita yang sudah disampaikan Bu Hanif di awal perbincangan kita ini tadi. Berikutnya, ada manajer yang berhasil haruslah seorang pendiagnosis yang baik dan dapat menghargai semangat pengkajian. Berikutnya, pendekatan. Dengan kata lain, seorang pemimpin haruslah memiliki keluasan pribadi dan kualifikasi kemampuan yang diperlukan untuk mengimprovisasi dirinya sendiri, terutama apabila kebutuhan dan motif bawaannya berbeda-beda. Maka hendaknya mereka harus diperlakukan secara berbeda-beda pula. Nah, untuk presentasi kali ini kita akan kaitkan dengan gaya kepemimpinan yang akan disampaikan berikutnya oleh Mbak Adelia. Monggo Mbak Adelia. Silakan Mbak Adel, sudah tersambung ya? Atau mungkin oke, sudah. Monggo Mbak Adel. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi terkait materi hari ini, yaitu pemimpin perlu mengenali tingkat perkembangan dan juga kesiapan para anggota dan juga pengikutnya. Kemudian ia memilih model kepemimpinan yang paling tepat untuk diterapkan. Nah, situational leadership model ini itu dikembangkan pertama kali oleh Ken Blanchard dan Paul Hersey dengan nama Lifestyle Theory of Leadership pada akhir dekade pada tahun 1960, dan kemudian teori ini berganti nama menjadi Situational Leadership Theory. Teori kepemimpinan situasional ini muncul untuk menjawab pertanyaan paling klasik mengenai gaya kepemimpinan yang terbaik di dalam sebuah organisasi. Gaya kepemimpinan yang paling efektif adalah yang paling tepat dengan situasi dan juga kondisi. Pemimpin yang sukses adalah mereka yang memiliki sebuah kemampuan beradaptasi dengan berbagai gaya kepemimpinan pada saat yang berbeda. Jadi di dalam situasional ini, para pemimpin itu harus mengenali terlebih dahulu karakter para karyawannya, baru kemudian mereka menentukan leadership style mana yang akan dia terapkan di perusahaan tersebut tergantung dari karakter masing-masing karyawannya, seperti itu. Terus kemudian selanjutnya ada model kepemimpinan situasional. Yang pertama ada telling directing, yaitu model kepemimpinan ini ditandai dengan sebuah perilaku arahan dan juga perilaku dukungan rendah.
Pemimpin memiliki peran sentral dalam proses pengambilan keputusan tanpa melibatkan pengikutnya. Selanjutnya ada kepemimpinan ini menekankan pendekatan top-down atau komunikasi satu arah dan juga pengawasan atasan secara langsung terhadap pekerjaannya. Model ini lebih dekat dengan gaya otokratik. Selanjutnya ada selling coaching, yaitu gaya kepemimpinan yang ditandai dengan perilaku arahan tinggi dan juga perilaku dukungan yang tinggi. Pemimpin di sini masih memegang peran sentral dalam pengambilan keputusannya, namun dia juga memberikan sebuah dukungan penuh terhadap anggota timnya untuk membantu membangun kepercayaan diri dari mereka, dan juga menyediakan bimbingan dalam menjalankan pekerjaannya. Dalam situasi ini, pemimpin mulai menerapkan komunikasi dua arah dan mengembangkan hubungan dan juga mendengarkan setiap keluh kesah para bawahannya. Selanjutnya ada partisipan supporting, yaitu gaya kepemimpinan ini ditandai dengan sebuah perilaku arahan yang rendah dan juga perilaku dukungan yang tinggi. Pemimpin di sini hanya sedikit memberikan instruksi dan dia lebih banyak memberikan sebuah dukungan dan bantuan kepada anggota timnya, karena di sini pemimpin sudah mempercayakan semua permasalahan untuk diselesaikan oleh para karyawannya. Selanjutnya ada Mas Bagus. Selanjutnya ada delegating monitoring. Di sini gaya kepemimpinan ini ditandai dengan perilaku arahan rendah dan juga perilaku dukungan yang rendah. Kepemimpinan delegatif ini memberikan sebuah otonomi kepada bawahan dan mereka membiarkan menyelesaikan pekerjaan dengan caranya sendiri. Pengambilan keputusan juga terpusat pada anggota tim dan tidak ada campur dengan atasannya. Model ini lebih dekat dengan gaya laissez-faire, yang dimana keberhasilan dalam hal ini akan bergantung pada pelatihan kepemimpinannya sendiri. Selanjutnya ada pandangan filsafat terhadap manajemen situasional ini. Yang pertama saya mengambil dari perspektif ontologi. Yang pertama adalah fenomena banyak perusahaan yang tidak mempunyai gaya kepemimpinan yang efektif sebagai upaya untuk mengatasi masalah produktivitas dan juga kinerjanya. Yang kedua, banyaknya teori yang berkembang dalam kepemimpinan yang menegaskan pentingnya kepemimpinan dalam mengelola karyawan yang baik. Yang ketiga, kepemimpinan situasional menyatakan bahwa agar kepemimpinan yang berhasil harus berorientasi pada tugas dan juga berorientasi pada hubungan. Yang keempat, keberadaan pemimpin diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi, dan yang terakhir adalah keberadaan pemimpin diperlukan untuk perilaku-perilaku individunya. Selanjutnya dari perspektif epistemologi, yang pertama itu adalah organisasi kehilangan praktik kepemimpinan situasional yang diperlukan. Yang kedua, model situasional leadership ini tidak adanya gaya kepemimpinan yang baku untuk semua situasi, yang dimana pemimpin mampu melihat kebutuhan karyawannya sehingga dapat meningkatkan kinerja dan juga produktivitasnya. Dan yang ketiga, pemimpin yang mampu mengarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya dari perspektif aksiologi, yang pertama adalah kepemimpinan situasional ini berkontribusi dalam meningkatkan kinerja para karyawannya. Yang kedua, berdasarkan hal tersebut mengarahkan kepemimpinan untuk memberikan perhatian dalam meningkatkan kepuasan kerja pegawai, sehingga nantinya dapat mengaruh pada peningkatan kinerja bawahannya. Dan yang terakhir adalah kepemimpinan situasional dapat mencapai tujuan organisasi atau sebuah perusahaan. Selanjutnya kita akan mengkaji jurnal yang berjudul Situational Leadership and its Effectiveness in Raising Employee Productivity, a Study on North Lebanon Organization. Di sini di dalam perspektif ontologi di dalam jurnalnya menyatakan bahwa banyak perusahaan yang tidak mempunyai gaya kepemimpinan yang
efektif, kemudian organisasi kehilangan praktek kepemimpinan situasional yang diperlukan, dan tujuan dari jurnal tersebut adalah untuk membahas dan menjelaskan betapa pentingnya situasional ini untuk menghindari masalah dalam produktivitas kinerja para karyawannya. Selanjutnya dari sudut pandang epistemologi, model menghadirkan bahwa model situational leadership ini tidak adanya gaya kepemimpinan yang baku untuk semua situasi. Pemimpin harus mampu melihat situasi yang ada dan beradaptasi guna meningkatkan kinerja dan juga produktivitas karyawannya. Dari pandangan aksiologi, menyatakan bahwa gaya kepemimpinan situasional ini terbukti menjadi sangat efektif untuk memotivasi karyawan di berbagai sektor. Hasil penelitiannya ini menunjukkan bahwa teori perilaku kepemimpinan situasional secara langsung berkaitan dengan peningkatan produktivitas para karyawannya. Oleh karena itu, sangat disarankan bagi para pemimpin di negara Lebanon untuk mempertimbangkan penerapan teori kepemimpinan situasional ini. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Adel dan Mas Bagus atas pemaparan topik yang sangat menarik sore hari ini ya, perihal manajemen situasional gitu ya. Banyak perusahaan ataupun organisasi akhirnya menggunakan manajemen situasional untuk mengoptimalkan kinerja mereka begitu. Tadi sudah dibahas juga perihal gaya kepemimpinan situasional oleh Mbak Adel, karena bagaimanapun manajerial yang baik tergantung juga dari pemimpinnya juga begitu ya, dan yang mampu membaca situasinya gitu, akhirnya memiliki manajemen situasional untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan manajerial. Oke, baik. Untuk next kesempatan kita akan membuka dua kesempatan ya Mas Bagus, dua kesempatan saja begitu. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Tidak boleh bertanya Bapak Ibu, jadi memberikan pendapat tentang apa yang sudah bisa diberikan disampaikan oleh Mas Bagus dan Mbak Adel. Kita berikan dua kesempatan. Kesempatan pertama untuk 2 orang, lalu nanti kesempatan kedua juga untuk 2 orang. Jika masih ada waktu, kita akan buka selanjutnya sebelum kita meminta pemaparan gitu ya, atau nanti kita akan diracuni juga oleh Prof. Agus mungkin, Prof. Agung mungkin, seperti minggu lalu begitu ya. Oke, kita buka dulu kesempatan yang pertama. Monggo kami persilahkan untuk rekan-rekan yang bisa memberikan pendapat atau mungkin pandangannya perihal manajemen situasional dari sudut pandang filosofi. Sore ini kok kayaknya adem ayem ini ya Mas Bagus ya, ada Mbak Adel. Hujan Bu. Ibu, hujan. Rasanya makanya adem ayem. Makanya adem ayem aja ya. Nanti tarik selimut ini, jangan dong. Ayo, monggo Bapak Ibu bisa dipersilahkan, mungkin bisa memberikan pandangan tentang manajemen situasional atau mungkin kepemimpinan situasional ya. Mungkin bagaimana gaya kepemimpinan pemimpin Bapak Ibu ya di Universitas Bapak Ibu, mungkin bisa juga cerita di sini, udah gitu bisa memberikan pandangannya. Monggo kita persilahkan untuk kita sama-sama berdiskusi biar lebih paham. Pak Judin, backsound. Monggo Bapak Ibu. Pak Judin, monggo Pak Judin, kalau misalkan mau memberikan pandangan atau pendapat. Monggo Bapak. Bisa didengar? Silakan. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebenarnya kalau dari sudut apa yang pernah saya rasakan, manajemen situasional itu bagus dan fleksibel, tapi terkadang itu bisa jadi bumerang buat warga, buat organisasi itu sendiri. Karena kalau kita terlalu, mungkin ada kata terlalu atau itu, nanti biasanya kalau ada aturan itu biasanya nanti seperti diapali, alah kok paling nggak kena, alah paling kok bisa berubah, seperti itu. Jadi ya, terlalu fleksibel gitu ya Pak Judin. Iya, kalau fleksibelnya itu apa ya,
sebenarnya itu malah bagus, memudahkan banyak orang, tapi nanti malah terkesan kurang konsisten. Jadi ya fleksibel mungkin ya cukup sekali 2 kali, tapi harus ada garis yang jelas kapan bisa fleksibel dan kapan harus kenceng gitu. Ya, Kalau di gitu aja. organisasinya Pak Judin sendiri gimana? Perihal manajemen situasional. Mungkin bisa sharing-sharing kan? Terkadang sih, terkadang terjadi sekali 2 kali dan itu seperti jadi bumerang buat kita sendiri nanti. Jadi ya kenceng tok itu juga kurang bagus, tapi kalau keseringan fleksibel nanti juga malah kurang bagus juga. Oke, baik. Ya, itu. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Judin. Lah ini mungkin yang kita mau garis bawahi ini ya. Situasional apakah sama dengan flexibility gitu. Lah ini yang harus kita pahami nih. Kita harus betul-betul kalau misalkan kita tarik lagi ke ontologi gitu ya, situasional itu sebenarnya seperti apa? Apakah situasional sama dengan flexibility yang tadi disampaikan sama Pak Judin akhirnya jadi bumerang buat organisasinya atau bagaimana? Monggo Bapak Ibu silakan berpendapat atau memberikan pandangannya atau mungkin Mas Bagus atau Mbak Adel? Nggih. Matur nuwun. Terima kasih Pak Judin untuk memulai sharing pada sore yang dingin. Nggih. Kalau menurut pandangan saya Bapak, di sini situasional ini bagaimana kita bisa melihat situasi, tetap pada ranahnya kita mempunyai standar SOP, tapi bagaimana kita melihat seseorang tersebut memberikan tugas atau lebih ke memperlakukannya. Tapi kalau standarnya tetap kita memiliki SOP yang jelas, tapi bagaimana ketika si A ini harus tegas kalau kita nyuruhnya, satunya harus diberi kode-kode dulu, mungkin dikode dulu, ini loh kotor atau apa, harus dilap dan apa, ini loh lihat seperti apa. Ada juga yang terkadang di kode-kode tidak merasa, jadi harus ini kotor, jadi seperti apa, mungkin seperti itu kalau dari pandangan saya. Jadi tetap memiliki SOP, tapi bagaimana kita menyikapi setiap individunya berbeda. Penyikapan setiap individu. Tadi kalau tadi pemahamannya bahwa situasional sama dengan flexibility berarti tidak begitu ya Mas Bagus ya, kalau pandangannya Mas Bagus ya, situasional flexibility tapi tetap harus ada standarnya gitu ya Mas ya. Jadi kalau yang saya contohkan ini lebih ke perseorangan, jadi terhadap individu seperti apa. Nah, tapi kan juga nanti mengenai situasi-situasi tertentu juga. Jadi tidak hanya perorangan, tapi juga kita melihat lagi di mana kita, atau kita posisi di mana, kita ini seorang apa kayak gitu. Jadi bisa memposisikan juga. Terkadang saat ini kita jadi mahasiswa, jadi kita harus patuh seperti itu. Tapi di sisi lain kan terkadang kita sebagai pengajar juga, gitu loh. Kita juga harus tegas. Nah, disitulah menurut saya situasionalnya seperti itu. Kita bisa menyikapi. Kalau kita tidak bisa menyikapi hal tersebut, ketika kita posisi saat ini jadi mahasiswa, seakan-akan menjadi dosennya, nah, kan juga kurang tepat seperti itu. Jadi kita memposisikannya sesuai dengan peran dan tempatnya gitu ya Mas Bagus. Jadi ketika kita masuk dalam organisasi dan kita harus mengikuti manajerial seperti itu ya kita harus sesuaikan tempat atau posisi kita di mana gitu ya. Kita sebagai berperan sebagai apa begitu ya. Oleh karena itu pasti akan ada timbul kesuksesan antara manajemen dengan manajerial dengan orang-orang yang dipekerjakan begitu. Mungkin monggo Bapak Ibu ada pendapat lain atau pandangan lain perihal manajemen situasional. Nah, Pak Anam, hold dulu, kita ke Pak Aditya Nirwana. Monggo Pak Aditya Nirwana. Bentar, sebentar moderator, saya tak nyalain. Monggo Pak Agung, Prof. Agung. Nanti khawatir saya udah keluar nanti jaringannya hilang. Oke, monggo Prof. Masih bisa.
Pertama, lihat papernya tadi itu manajemen berdasarkan situasional. Di akhir-akhir dibahas malah leadership ya, Leadership, pimpinan. Ya tidak salah sih, konstitusi. karena mungkin yang dibaca oleh kita semua biasanya sih, kalau belajar manajemen itu inti dari manajemen adalah kepemimpinan gitu ya, jangan ya gitu ya, betul Bu? Dikaitkan, Prof. Dikaitkan tadi saya Enggak gitu kaitkan. biasa, kalau bukan dikaitkan, kalau tadi itu berarti kalau diakhiri dengan kepemimpinan berarti yang kita baca tempo hari itu kita membenarkan yang kita baca. Coba lihat di banyak referensi itu. Sering kita mengatakan inti manajemen adalah kepemimpinan. Sehingga banyak bicara kepemimpinan tadi itu. Sehingga mengarah kepada kepemimpinan situasional. Ya nggak salah juga sih. Kalau sepakat atau kalau pendapatnya bahwa inti dari kepemimpinan adalah inti dari manajemen adalah kepemimpinan. Saya teruskan pola pikir para mahasiswa saya ini. Kalau gitu inti dari kepemimpinan apa? Apa Bu? Yang dipelajari selama inilah. Inti dari kepemimpinan adalah, loh, kamu ditanya ya. Bisa mengatur. Manajerial. Fungsi manajerial, Prof. Bukan itu. Yang saya tahu sih inti kepemimpinan itu adalah pengambilan keputusan. Pernah dengar nggak atau pernah mendengar istilahnya, pernah baca itu enggak? Ya Pak. Inti dari kepemimpinan adalah pengambilan keputusan atau decision making. Betul? Betul. Bisa anggapan betul, anggapan betul. Anggap betul. Betul, memang betul. Terus inti dari decision making apa? Tanggung jawab. Oh, enggak, bukan. Inti dari decision making adalah efektivitas. Terus berikutnya saya tanya, kalau gitu apa inti dari efektivitas? Tercapainya tujuan organisasi. Kebermanfaatan. Kemudahan. Kebermanfaatan. Berarti Jadi kalau mau bicara inti-inti itu ya begitulah, harus fair. Kalau manajemen disarikan pimpinan ya adanya ya bicara soal decision making harus Ada yang ngintip. Saya nunggu jemputan nih, makanya saya masih ada. Mestinya berangkat jam 2 tadi saya cepet kok, sampai sekarang belum datang. Jadi kalau mau fair bicara soal inti-intinya ya boleh saja. Kalau manajemen itu intinya pimpinan, monggo. Kemudian pimpinan di fokus lagi decision making, efektivitas. Inti efektivitas adalah kebermanfaatan. Oke, itu kalau mau saya ngikuti pola pikir para mahasiswa. Makanya tadi tidak salah kalau, tapi nggak tahu sih, saya ingin pendapat dulu yang bikin paper ini. Kenapa di akhir-akhir di topik manajemen, kenapa ketika topiknya adalah manajemen situasional yang dibahas justru kepemimpinan situasional? Kenapa kira-kira? Nggih, matur nuwun, Prof. Jadi saya itu mengambil topik situasional yang saya kaitkan dengan gaya kepemimpinan memang karena banyak contoh-contoh yang diberikan gaya kepemimpinan terhadap situasional, ngoten, Prof. Jadi sangat banyak kaitannya, ngoten. Ya, ya apa-apa, tapi ini sama dengan mempersempit kajian sendiri, mempersempit sendiri. Mestinya tidak ke sana. Coba saya berikutnya, ada topik menarik berikutnya. Situasi itu, manajemen itu menyesuaikan dengan situasi. Apa situasi? Atau sebaliknya, manajemen itu membangun situasi.
Manajemen membangun situasi. Saya pilihan yang kedua, Prof. Manajemen membangun situasi. Manajemen membangun Oke. situasi. Manajemen Itu seharusnya. Kalau itu yang dikaji, mestinya kita nggak bicara fleksibilitas, nggak bicara macam-macam. Fleksibilitas itu hanya istilah orang-orang yang takut dengan kediriannya. Dia bicara fleksibilitas. Tidak ada kehidupan itu tidak ada fleksibel sebetulnya. Kalau manajemen membangun situasi, mestinya itu bukan berangkat dari mana. Sesuatu yang dibangun harus berangkat dari kekokohan pemikiran. Jadi sebetulnya istilah fleksibilitas itu menurut saya kok tidak ada sih istilah tidak. Coba dirunungkan kembali. Apakah betul ada pemimpin yang menyesuaikan dengan situasi itu apa yang ada atau gitu? Bukankah kebalikannya, pemimpin itu yang menciptakan situasi? Kalau pemimpin itu menyesuaikan situasi, ya bukan pemimpin dia namanya, gitu kan? Dia pengikut. Jadi follower. Follower dia. Jadi pemimpin dia menciptakan situasi. Tapi bahasa yang dia pakai itu saya mendengar situasi, enggak itu sebetulnya itu. Makanya manajemen perkembangan ilmu manajemen itu menjadi tidak berkembang karena kita tanda petik ya kita ditipu oleh istilah-istilah yang dipakai oleh orang-orang yang tidak mau dia kekokohan pemikirannya itu kemudian dijadikan dasar penolakan bagi orang lain. Itu yang topik yang kedua. Topik yang berikutnya adalah sebetulnya kalau pemimpin saya kok terpancing dengan pemikiran saudara-saudara ya pemimpin ya. Saya tidak ingin bicara pemimpin karena kalau bicara pemimpin tuh tadi saya katakan ya nggak salah, pokoknya saya bilang nggak salah karena memang ada teks yang mengatakan begitu. Kalau bicara manajemen ya harus bicara kepemimpinan. Kalau bicara pemimpinan harus bicara soal decision making. Berikutnya. Tapi saya ingin mengatakan begini. Manajemen berdasarkan situasi. Itu maknanya bukan berarti manajemen yang dibangun atau iklim atau atmosfer yang dibangun dalam suatu sistem manajemen itu memperhatikan kondisi yang terjadi. Bukan itu. Justru kita sekarang belajar ilmu manajemen dari kacamata filsafat itu kita diberi kebebasan untuk menciptakan situasi baru, untuk menciptakan situasi dan bukan kita mengikuti situasi. Nah, untuk dapat menciptakan situasi itu syaratnya adalah kita harus putus dengan situasi itu sendiri. Jadi kita bukan dari bagian situasi. Kalau kita ingin membangun situasi baru. Nah, itu baru manajemen efektif. Efektif sekali lagi kuncinya intinya adalah kebermanfaatan. Oke. Oke, 3 hal itu yang ingin saya sampaikan dulu. Saya senang kalau misalnya di antara saudara sekalian ini ada yang memprotes. Mumpung belum merusak pikirannya. Silakan. Mumpung nggak ada Pak Heri. Dia monggo Bapak Ibu. Monggo sebelum dirusak ya pemikirannya begitu monggo silakan. Misalkan ada yang mau berpendapat dipersilahkan. Jadi Mas Anam angkat tangan. Oke. Aku mungkin kayak agak Ya gimana Pak Anam? Oke. Kalau pendapat saya itu kalau dilihat dari sejarahnya terus dielaborasikan dengan yang disampaikan Pak Agung, memang kepemimpinan itu kan dari sejarahnya sebelum Masehi sama Masehi itu memang banyak dan itu perlu juga situasional. Dan di abad 19 mungkin akan terciptanya sebuah mazhab leadership itu. Ya ada transformasional, terus transaksional, situasional, adaptif lah. Uniknya tadi itu nantinya setelah ke decision making, terus efektivitas, benefit akan menjadi sebuah kepemimpinan yang adaptif. Kepemimpinan yang
di mana pemimpin itu harus adaptasi dengan lingkungannya. Nah, perspektif saya seperti itu. Mungkin itu dulu Bu Hanif, perspektif baik. saya. Nggih. Oke. Pemimpin harus beradaptasi dengan lingkungannya. Kalau Pak Anam begitu tadi ya pembahasan pemahamannya ya. Tapi kalau menurut Prof. Agung tadi bahwa pemimpin tuh harus malah menciptakan situasinya gitu ya. Jadi bagaimana ya? Ini sedikit kontradiktif kalau saya tadi menangkap ya Pak Anam ya. Jadi mumpung belum diracuni lebih dalam. Nah, nanti akan berubah-berubah, akhirnya kayak muncullah kayak ras global, kayak kepemimpinan transformasi secara global lah. Itu nanti berlanjut nanti. Makanya jenis-jenis kepemimpinan itu banyak. Jadi sekarang kalau tadi itu kalau saya lihat dari situasional, akhirnya kan muncul gaya kepemimpinan yang demokratik, otoriter, laissez-faire. Apalagi kalau otoriter itu kan harus apa itu, komandan ngomong A ya A, kalau enggak A ya akhirnya siap tembak lah kalau di dunia militer. Waduh, ini jadi Brigadir J ya, siap tembak ya. Jangan ngomongin hukuman mati lagi Kalau loh ya. demokratik ya memang ada batas-batas toleransi sama kompromi. Lah kalau yang laissez-faire itu ya opo jari pemimpin lah, pokoknya lek pemimpin A yo A kene ngikuti lah. Itu kalau saya elaborasikan lah pendapat-pendapat. Baik, itu kalau misalkan kita memang skupkan seperti tadi Prof. Agung bilang, kalau kita ngomong manajemen situasional kita pasti ngomong kepemimpinan, padahal tidak selalu begitu. Kalau misalnya kita sudah main scope ke sana kan nanti akan sempit ke sana gitu ya. Mungkin kita kembali lagi ke buat perihal manajemen situasional, bukan hanya kita lihat dari skup kepemimpinan saja, bahwa manajemen itu membangun situasi berhubungan dengan kekokohan pemikiran. Ini kalau menurut pandangan saya Bapak Ibu ya, apalagi seperti saya ketika saya membangun usaha saya, kalau menurut saya manajemen situasional itu memang berakar dari kekokohan pemikiran, karena kalau saat itu saya ataupun suami saya membangun bisnis itu tidak kokoh pemikirannya, saya akan tidak punya keunggulan kompetitif untuk menggerakkan bisnis saya ataupun memanage organisasi saya di usaha saya. Mungkin maka dari itu kalau menurut saya manajemen situasional itu bukan berarti fleksibel gitu. Kalau tadi pemahamannya Pak Judin kan situasional sama dengan flexibility kan begitu kan. Kalau pandangan saya malah hampir sama seperti pandangan Prof. Agung, hanya saja yang dikatakan situasional itu seni. Jadi kalau saya kembali lagi, kalau mungkin saya pernah diajarin oleh dosen saya gitu, manajemen itu adalah seni gitu. Mungkin Mas Bagus lebih paham ya, karena dulu S1-nya di seni ya, bagaimana seni itu gitu ya. Seni itu kalau misalkan yang lain genjreng, yang satunya genjreng, terus fals kan udah kerasa banget kalau nggak match gitu kan. Maka dari itu tidak serta-merta terus tiba-tiba yang satu harus kayak gini, yang ini harus kan nggak bisa. Standarnya kunci G ya kunci G gitu kan, nggak bisa berubah ke kunci D gitu loh. Jadi kalau menurut saya manajemen situasional itu seperti manajemen tuh balik lagi, manajemen tuh seni kalau menurut saya. Tapi ketika kita ngomong manajemen situasional ya itu tadi manajemen yang tetap punya standar, yaitu kunci G ya kunci G, nggak bisa kunci G berubah menjadi GIS gitu kan, nggak mungkin begitu. Kalau menurut saya seperti itu. Monggo Bapak Ibu mungkin punya pandangan lain. Mungkin Prof. Agung. Bentar. Saya hanya ingin mengingatkan para mahasiswa, kita ini belajar manajemen berasal situasional dengan kajian filsafat. Kalau kalian Bapak Ibu semuanya ini membahas mengenai gaya-gaya kepemimpinan, saya tanya itu siapa yang meracuni Bapak Ibu kok? Ada gaya demokrasi, gaya situasional, gaya otoriter, macam-macam. Itu kalau Bapak Ibu itu yang dibawa ke forum ini ya kita tinjauannya bukan tinjauan filosofis, itu masih tinjauan apalagi praktis ya, pragmatis atau tinjauan sains. Bukan itu ya, kita mencoba untuk membangun paradigma baru, cara berpikir baru tentang manajemen ini, dan itu sah dan dibenarkan menurut kajian-kajian filosofis.
Memang tidak mudah ya Bapak Ibu untuk membiasakan diri untuk melepaskan diri dari memori-memori tentang belajar buku-buku konvensional tentang manajemen. Saya kemarin kan nyampaikan paling enggak sejarah loh. Oke, sejarah. Setelah sejarah itu di atasnya yang kita lihat. Kalau zaman itu begini, zaman sekarang apakah masih begini gitu kan. Itu yang saya inginkan. Makanya saya tidak mau Bapak Ibu ini terjebak di dalam itu. Nanti kalau karya akhirnya adalah karya tulis yang kita publish di dalam bentuk kumpulan karya tulis lah. Tidak harus buku chapter lah. Pokoknya kumpulan karya tulis nanti buku SBN. Kalau yang ditulis seperti ini, bedanya apa dengan manajemen dari kajian-kajian pada umumnya lah, kajian sains pada umumnya. Makanya saya ingin tadi itu, manajemen itu bukan menyelesaikan situasional, tapi harus menciptakan situasi. Itu tugas manajemen dan tugas pemimpin itu loh. Kalau pemimpin itu harus melihat situasi dulu, baru dia mengambil keputusan, itu bukan pemimpin namanya itu. Tadi sudah disebut itu ada follower atau pengikut. Mari kita bangun cara berpikir baru tentang manajemen, sehingga karya kita nanti itu kalau dibaca orang itu bisa melihat dari dimensi lain dari referensi-referensi yang selama ini dibaca oleh para mahasiswa atau para peminat atau pembaca buku itu. Itu kira-kira ya, mengapa saya selalu mengajak Bapak sekalian untuk keluar dari cara-cara berpikir pada umumnya, karena memang kajian kita kajian filosofis. Ya, Prof. Oke. Nanti masukan dari teman-teman yang lain itu dijadikan jadikan memperkaya tulisannya ya. Tadi moderator sudah punya pengalaman misalnya bagaimana ketika memimpin usahanya itu bukan berangkat dari situasi tapi menciptakan situasi, dan untuk menciptakan situasi itu butuh keberanian, butuh kedirian ya. Istilah yang pas itu kedirian, butuh kedirian. Makanya dekat-dekat dengan insting, intuisi, dekat-dekat dengan itu nanti pada akhirnya kalau kita mau mengkaji bagaimana sekarang membangun kedirian. Syarat untuk menciptakan situasi itu harus ada kedirian pemimpin. Atau kalau nggak ke sana, syarat untuk membangun situasi itu ada namanya budaya manajemen yang membiasakan setiap orang terlibat di dalam manajemen itu memiliki kedirian. Bukan memiliki kebersamaan, bukan kebersamaan. Nah, syarat manajemen kedirian itu tadi anggotanya harus memiliki kedirian. Setelah kedirian, bagaimana orang-orang yang memiliki kedirian itu seperti apa syaratnya? Itu misalnya kalau kita mau membahas lebih jauh mengenai hal ini. Oke, kira-kira itu ya, kira-kira itu. Yeah. Mengapa saya selalu melihat dari dimensi yang lain, karena kajian kita adalah kajian filosofis itu. Monggo, silakan, mungkin ada yang masih penasaran. Kita diskusi aja ini karena ini masih kita diskusi bersama ya Pak ya. Okay. Mohon maaf, kalau kita membahas kedirian itu berarti kita membahas tentang proses tentang menjadi manusia, prosesnya gitu kan, kedirian. Jadi perkembangan kepribadian dihubungkan dengan segala macam yang menginfluensnya, begitu ya maksudnya Prof ya? Kedirian itu gini, orang ada kedirian itu saya, ada saya, ada kita. Ketika orang bicara kita itu kehilangan kedirian. Dan ketika seseorang sudah kehilangan kedirian, maka itu derajat kemanusiaannya, kediriannya sudah menjadi turun. Padahal filsafat itu membangun, semakin orang belajar filosofis, semakin meningkatkan kedirian. Bukan meningkatkan kekitaan. Jati diri.
Gimana? Apa itu yang dimaksud oleh teman-teman semua? Oke. Mohon izin, Prof. Iya. Monggo, Pak Bagus. Tapi saya juga sepakat sebenarnya, Prof, mengenai menciptakan situasi, karena hampir sama dengan beberapa hal yang saya baca itu mengenai opportunity. Jadi ada beberapa macam opportunity, yaitu ada yang terakhir itu opportunity creation, yaitu menciptakan pasar. Nah, dengan cara kita menciptakan sesuatu ini akan menimbulkan suatu identitas. Ini loh. Nah, mungkin yang dimaksud dengan kedirian ini adalah seperti ini kita. Ketika nanti kita digabungkan dengan orang lain akan terkontaminasi, akan menjadi seperti kalau saya dekat dengan Bu Hanif akan menjadi Bu Kehanifan, seperti itu. Jadi lebih jati dirinya terlihat seperti itu. Punya karakter. Ngoten, Prof. Monggo, silakan. Yang penting jangan begini. Pak, kalau misalnya manajemen tidak berdasar situasi, tidak menyesuaikan situasi, itu jangan-jangan kita gagal. Itu pemikiran yang salah. Gitu. Karena tadi sudah sampaikan kan, runtutannya kan kelihatan. Kalau kita sepakat bahwa inti manajemen adalah kepemimpinan, inti kepemimpinan adalah mengambil keputusan, inti pengambilan keputusan adalah efektivitas, inti efektivitas adalah kebermaknaan. Terus di mana salahnya? Kalau kemudian mengatakan kalau tidak memperhatikan situasi kita menjadi gagal, ya berarti ya urutan ini tidak ditekati dong. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana membangun kedirian. Kedirian itu bisa dibangun manakala kita bukan bagian dari kita. Saya bukan bagian dari kekitaan. Filosof itu awalnya memang dari kekitaan. Tapi ketika dia merenung, coba merenung itu apa kekitaan? Bu Hanif, gimana Pak? Bu Hanif, coba Bu Hanif. Gimana Pak? Merenung itu apakah kekitaan? Tidak, Prof. Tidak, merenung itu Tidak. kedirian. Saya merenung tuh, mohon maaf ya Prof, ini bahasa awam. Saya kalau udah merenung tuh, Prof, pikiran saya egois. Jujur egois. Egois diri saya sendiri aja yang dipikir gitu. Oke. Sekarang pertanyaan, orang itu egois. Apa yang kita pikir? Yang kita bayangkan. Mesti egois adalah hal yang salah. Hal yang buruk, ya kan? Kalau pandangan orang umum, egois buruk begitu, Prof. Nah, itu dia. Dan kita menjadi bagian dari umum itu masalahnya. Oke. Sehingga kita tidak berani mengatakan, saya ego. Tidak berani. Karena ego mesti, pikirannya orang mesti buruk. Seperti yang Tibo Hari sampaikan itu. Kalau nggak masuk akal, mesti buruk. Nggak masuk akal, mesti buruk. Gitu kan. Padahal nggak masuk akal itu bisa di atas akal. Gitu. Karena pandangan manusia pada umumnya seperti itu ya, Prof ya? Nah, itulah saya katakan, kita ini telah diracuni oleh pikiran-pikiran yang salah, dan kita menerima itu. Makanya ada mata kuliah filsafat itu untuk mengembalikan ke jalan yang benar cara pikir kita. Jadi saya ingat, Prof, di salah satu organisasi saya, ada orang kalau menurut saya memang filosof ya, jadi beliau suka merenung begitu. Tapi mohon maaf, jadi banyak musuh, Prof, di organisasi saya, Prof. Karena ya itu dipikir egois, dipikir punya pandangan yang sangat berbeda, dipikir tidak sesuai dengan visi misi organisasi, begitu, Prof. Itu. Iya. Dan orang itu oleh organisasi kemudian ditinggalkan. Nah, itu yang terjadi begitu, Prof. Ya enggak apa-apa, karena organisasi seringkali mengejar kepraktisan. Bukan mengejar idealisasi organisasi. Kan yang dikejar kan praktis, pragmatis. Ketika orang-orang ini diajak bicara pragmatis, ya dia mengatakan ya sudah silahkan. Nah gitu. Tapi orang-orang ini kalau diajak berpikir idealis, ya mungkin dia masih bagian. Makanya kalau menurut saya kalau ada organisasi yang orang seperti itu ya kita pelihara. Itu sumber inspirasi. Ada di organisasi kita loh, Budian. Iya, I see. Ya, kebetulan saya satu organisasi dengan Budian, Prof. Dan, gitu ya. Dan akhirnya dimusuhin itu, Prof, orang itu. Ya, pastilah. Kami pemikirannya hebat begitu. Iya, pemikiran bagus dan berbeda, out of the box. Cuman ya karena itu, karena dia berbeda itu, Prof. Akhirnya ya tidak apa-apa.
Ya tidak apa-apa. Karena apa? Tapi Memang saya nggak ada memusuhi kok, Prof. organisasi yang tujuan organisasi itu untuk pencapaian tujuan pragmatis. Harus segera begini, segera dapat hasilnya, segera diketahui hasilnya, ada peningkatan kinerjanya. Ya kalau gini orang-orang begini bukan dari bagian ini. Ya sudah yang begini-begini ya serahkan orang-orang yang pemikiran-pemikiran praktis, pemikiran-pemikiran efisien, efektivitas, ya itu diserahkan orang-orang itu. Orang-orang ini biarkan dia mikir, biarkan dia menemukan hal baru, temuannya yang kita renungkan. Jadi kita renungkan itu. Nah, hanya saja biasanya kalau orang-orang seperti itu ya gitu tadi seperti pasti akan dijauhi hingga karena lebih banyak di dalam organisasi itu orang yang istilahnya apa ya lebih suka Yang sepaham. populis istilahnya kalau yang nggak sepaham akhirnya dimusuhi karena mereka punya pandangan sendiri yang menurut mereka lebih baik. Ya enggak apa-apa. Ya silakan. Cuma saya ingatkan ada filosof namanya Kotler mengatakan kalau kalian berorganisasi dengan orang-orang yang sama pikirannya, Ya. maka kalian sama dengan bekerja sendiri, tidak bekerja dengan orang lain. Ya udah. Barang siapa yang berteman dengan orang yang sama pikirannya, maka dia tidak berteman dengan siapa-siapa, kecuali dia berteman dengan dirinya sendiri. Ya sudah, kalau berteman dengan dirinya sendiri ya sudah, tidak akan maju kan, gitu aja gampang. Ya itu pilihan-pilihan organisasi kan. Saya terus kira-kira menghadapi yang kayak gitu gimana Prof ya? Soalnya itu banyak. Kok jadi curhat ini? Curhat ya organisasi ya. Karena begini Prof, pemikiran kami kok jujur ini karena satu saya organisasi sama Budian, jadi pemahaman kami begini Prof. Akhirnya banyak orang yang akhirnya menjadi follower begitu kan. Tadi pemahaman filosof Kotler memang kita tahu kalau misalkan semua sama pemikirannya, organisasi itu juga tidak akan, yaitu tadi tidak akan ada pengambilan keputusan efektif dan kebermanfaatan selanjutnya. Dalam jangka panjang akhirnya organisasi itu bisa default gitu kan, bisa fail gitu ya, bisa gagal begitu. Bisa dibilang bisa seperti itu. Cuma kalau misalkan organisasi sudah terlanjur seperti itu, Prof. Jadi sudah berlama-lama ini begitu dan orang-orang yang memiliki kedirian tadi itu akhirnya mohon maaf hilang. Bukan hilang, Budian. Akhirnya mundur istilahnya. Mundur dan lebih ini di organisasi lain gitu loh, Prof. Tidak mau menunjang organisasi yang ini itu yang akhirnya bagaimana ya, Prof ya? Ini agak bingung ini. Bagaimana seorang pemimpin ataupun manajer di dalam organisasi itu tetap memanfaatkan kedirian orang-orang yang mungkin punya kedirian tadi seperti itu, tapi di luar orang-orang ini kasarnya ngomongke orang yang punya pendirian atau kedirian yang seperti itu gitu loh, Prof. Di luar banyak hantaman nanti pastinya. Iya, ya kalau nggak mau banyak tantangan ya jangan berorganisasi kan, itu wajar gitu kan. Kalau organisasi orangnya beda-beda yang aneh-aneh ya itu namanya organisasi. Kita sekarang belajar manajemen ya untuk mengatasi begitu-begitu. Kita ini belajar manajemen tapi banyak keluh kesah menghadapi orang-orang ya kita emang diragukan keilmuan kita. Ini titelnya doktor ilmu manajemen, kemudian mengelola organisasi, banyak keluhan. Ya ilmunya masih dipertanyakan itu. Dia dokter ilmu manajemen, kemudian dijadikan manajer sebuah organisasi. Kinerja organisasinya tidak berkembang. Ya dia ilmunya dipertanyakan. Jangan-jangan ilmu yang dipelajari ilmu-ilmu yang sudah out of date tadi itu, konvensional tadi itu ilmunya. Makanya atau mungkin dokter ilmu manajemen tidak belajar manajemen dari tinjauan filsafat, sehingga prinsip-prinsip pikiran-pikiran yang diterapkan itu pikiran-pikiran yang lama, ya seperti tadi itu. Kalau ada orang beda, ditinggal aja. Gitu. Banyak ngomong, ditinggal aja. Kan manajemen butuh orang yang banyak ngomong. Pikirannya beda, Pak. Kan kita butuh pikiran beda kadang-kadang untuk menemukan hal baru. Ada orang yang pokoknya gandul aja, Pak. Nggak pernah ikut kerja-kerja waktu gajian dia ingin dapatkan. Ya sudah, memang itu. Orang seperti itu memang ada. Itu tugas kita untuk memanfaatkan. Jadi sebetulnya tidak ada yang salah dari mereka-mereka itu.
Yang penting kalau tinjauan praktis ya harus ada harus ada growth lah, ada pertumbuhan dari kinerja organisasinya. Sekarang orang tanya, Pak, ini loh Pak menghambat pertumbuhan. Coba diuji coba, apakah betul kalau orang seperti itu dibuang, diganti orang lain, apakah pertumbuhannya lebih baik? Itu dipikirkan oleh kita. Tinjauan filosofis begitu memang. Kalau dibuang lebih baik enggak? Jaminannya apa kalau dibuang lebih baik? Karena selama ini Pak, kalau kita pakai tidak berkembang. Jangan-jangan bukan karena dia nggak berkembang. Memang kita tidak punya effort, tidak punya punya pelatih yang bisa mendorong agar orang-orang itu bisa membangun kinerja organisasi. Bu Hanif kira-kira gitu ya Bu Hanif ya? Baik Prof Agung, matur nuwun sangat. Ini kebetulan ngapunten Prof ada Pak Fazlur yang sedang raise hand. Bagaimana Pak Fazlur? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof Agung, teman-teman sekalian. Sebenarnya sudah angkat tangan dari tadi, cuman bahasnya sudah terlalu jauh, jadi kami bingung. Karena lagi asik diracuni nih dia. Agak. Saya tentang egois ya, tentang egois tadi. Mungkin saya menanggapi saja tentang kalau egois itu menurut saya seorang pemimpin harus egois, malah tidak boleh tidak egois. Yang kalau seumpama ada bawahan yang egois, berarti dia salah tempat, harusnya dia yang jadi pemimpin gitu. Jadi itu menurut saya itu hal yang wajar dalam dalam organisasi. Terus kemudian ini saya ingin menyampaikan pandangan saya jadi saya membaca situasional ini itu langsung terpikirkan dalam kepala saya itu tentang risk atau risiko ya. Karena yang namanya situasi itu menurut saya itu adalah uncertainty. Jadi tidak tentu, tidak bisa dipastikan. Sehingga kalau kita berbicara situasi adalah sebuah risiko, maka itu menjadi wajar kalau tadi yang dua pertimbangan, apakah pemimpin yang membuat situasi atau situasi itu yang mempengaruhi pemimpin seperti itu. Nah, ini di sini dapat ditarik kalau kita memandang situasi sebagai risiko, maka yang biasanya kita ketahui ada risiko itu kalau di manajemen keuangan itu ada systematic risk dan unsystematic risk, yang mana risiko yang dapat kita kita kendalikan dan risiko yang tidak dapat kita kendalikan. Contoh kalau seumpama manajemen keuangan itu kan yang tidak bisa dikendalikan kan kayak inflasi dan sebagainya, politik dan sebagainya. Nah, itu mungkin pandangan saya tentang situasi. Mungkin dari Prof Agung atau teman-teman gimana? Jadi saya memaknai situasi adalah sebuah risiko. Ini membuka babak baru berarti ya tentang memunculkan kata-kata risk ini sekarang. Manajemen situasional atau situasional itu erat hubungannya dengan risk gitu ya, karena risk itu berhubungan dengan uncertainty gitu ya. Jadi kalau misalkan ditarik kayak tadi manajemen, poin pentingnya kepemimpinan, poin pentingnya pengambilan. Kalau disampaikan oleh Pak Fazlur situasional, poin pentingnya adalah perihal resiko, poin pentingnya adalah uncertainty begitu ya. Monggo Bapak Ibu mungkin ada pandangan perihal apa yang disampaikan oleh Pak Fazlur. Mohon izin Bu Hanif. Monggo Pak Bagus. Sebenarnya saya lebih menanggapi yang Bu Hanif dan Bu Dian tadi sampaikan mengenai belum yang babak kedua berarti ya? Belum. Jadi sebenarnya beberapa kelompok ini kan beda pandang memang sering. Nah, sebenarnya yang saya lebih diskusikan ini bagaimana dari hasil diskusi ini mungkin sikap gitu loh. Jadi beda pandang, terkadang sikapnya juga yang membuat kita enggan seperti itu loh. Kita kan bagaimana ada hubungan imbal balik ketika kita berdiskusi, dijawab B dan C. Tapi terkadang imbal baliknya tidak bagus seperti itu loh. Mungkin yang menyebabkan
akhirnya suatu kelompok ini tidak cocok dengan A, B, C seperti itu, beda pandang. Nah, beda pandang sebenarnya tidak bermasalah, tapi bagaimana ketika beda pandang ini dilanjutkan dengan sikap yang kurang tepat seperti itu. Kan biasanya seperti itu. Jadi ketika beda pandang, lalu kita mungkin tidak cocok atau marah atau seperti apa yang menyebabkan akhirnya mungkin itu tadi di suatu organisasinya jadi tidak terasingkan seperti itu. Mungkin karena beda pandang, dari hasil beda pandang ini muncul lagi sikap yang karena tidak direspon dengan baik seperti itu. Coba diberi kesempatan Bu Hanif, Bu Adelia, Adelia Rahma, Aditya, itu beri kesempatan. Anita, Dayat, itu biar semuanya berpendapat. Biar sekalian semuanya berpendapat, mungkin punya pandangan yang berbeda begitu ya. Monggo mungkin kalau tadi Pak Bagus, berhubungan dengan feedback dalam bentuk sikap gitu ya dalam situasi atau situasional begitu ya. Mungkin ada pandangan lain dari Pak Lutfi, mungkin Pak Lutfi, monggo dipersilakan Pak Lutfi. Sayang gitu, Hanif gitu. Nggih Pak, sama lagi ya. Nggih Pak Lutfi. Monggo Pak Lutfi. Iya, memang barusan saya kirim itu, filsafat itu tidak membawa ke jalan yang benar, tapi menyesatkan ke jalan yang benar. Baik, kalau bahasan kita manajemen situasional itu, saya coba melihatnya itu dari situasi. Kalau tadi Pak Fazlur mengatakan resiko, kalau saya itu lebih pada keadaan, lebih pada perubahan. Perubahan itu abadi sifatnya, selalu berubah, keadaan selalu berubah. Tetapi kalau memang kita pahami secara sekilas, memang seakan-akan perubahan yang terjadi, baik perubahan dalam bidang perubahan kebutuhan manusia, perubahan di dalam kompetisi, dan lain sebagainya, itu kan yang harus menyesuaikan bagaimana manajemen kita rubah sesuai dengan perubahan-perubahan itu. Tetapi apa tadi yang dikatakan oleh Prof. Agung, bahwa yang merubah itu manajemennya gitu. Bagaimana perubahan itu kita rubah sesuai dengan apa yang diinginkan di dalam manajemen tersebut, misalnya efektif, efisien, dan lain sebagainya untuk mencapai tujuan organisasi. Kalau pandangan saya seperti itu, karena perubahan itu terus-menerus, maka manajemen pun harus bisa melakukan atau mengendalikan daripada perubahan-perubahan itu, bukan manajemennya yang dikendalikan oleh perubahan itu. Itu kalau berbicara manajemen situasional menurut pendapat saya. Mungkin sementara itu, Bu Hanif. Prof. Agung, terima kasih. Baik Pak Tufi. Perubahan ya kalau dikatakan dinamis begitu ya. Kalau katanya Pak Lutfi tadi bahasanya abadi, berasa api abadi ya Pak Lutfi ya. Pak Lutfi tadi punya pandangan bahwa berhubungan dengan perubahan, manajemen berhubungan perubahan. Mungkin ada yang menanggapi, monggo di luar konteks ini, monggo, atau mungkin menanggapi dari apa yang disampaikan Pak Lutfi, dipersilakan. Mungkin tadi Pak Judin sudah, Pak Bu Melani atau Bu Anita, monggo Bu Anita. Tadi Bu terima Anita kasih. open mic. Monggo Bu Anita. Terima kasih Bu Hanif ya. Kalau saya ingin menanggapi yang dari Pak Lutfi tadi, bahwasanya memang kalau kita di manajemen memang kita bisa membawa perubahan, meskipun perubahan itu kecil. Jadi kalau menurut saya kemudian dikaitkan dengan pemimpin menciptakan situasi gitu ya. Pemimpin menciptakan situasi berarti bagaimana pemimpin ini mampu memunculkan situasi di mana situasi ini bisa mengarah ke perubahan, meskipun perubahan itu tidak secara signifikan bisa merubah, tapi minimal merubah secara kecil, kemudian bertahap, terus kemudian dari situasi ini itu bisa memunculkan gairah atau semangat untuk kita lebih bisa maju lagi. Mungkin seperti itu Bu Hanif.
Oke, baik. Jadi kalau saya omongannya Bu Anita, jadi saya ingat minggu kemarin perihal konflik ya. Kita pernah membahas konflik minggu-minggu kemarin bahwa konflik itu bukan berarti negatif, tapi memunculkan gairah begitu ya. Kalau nggak salah di materinya Budian, kalau nggak salah ya. Iya, Siapa? benar. Budian ya. Benar, ya. Oke, manajemen situasional berarti kalau misalkan saya tanggepin dari apa yang disampaikan Bu Anita, manajemen situasional itu berhubungan dengan menciptakan perubahan walaupun itu kecil gitu kan, yang menjadikan lingkungan organisasi bergairah begitu. Kalau kata bilangnya begitu kalau Bu Anita gitu, walaupun kecil begitu. Oke, monggo Bapak Ibu, ada yang mau menanggapi juga? Saya Bu. Oke, Bu Mel, silakan Bu Mel. Berbicara tentang perubahan ya, perubahan, kemudian tadi ada egois gitu ya bagi seorang pemimpin. Dan juga bagaimana kita bisa berpikir secara filsafat. Perubahan itu kadang-kadang tidak semua perubahan itu adalah hal yang enak. Di organisasi-organisasi orang itu nggak mau berubah atau nggak mau dipaksa berubah karena hal itu tidak nyaman. Karena orang itu sudah ada di zona nyaman, jadi kalau ada perubahan sekecil apapun itu cenderung untuk konflik daripada diri sendiri, jadi dia langsung menolak. Itu coba aja Bapak Ibu perhatikan di organisasi manapun kita berada, akan banyak sekali orang-orang yang seperti itu, gitu ya, rata-rata. Nah, padahal perubahan yang tadi disampaikan oleh Bu Anita mungkin akan membawa satu hal yang baik, tadi meskipun sedikit demi sedikit menjadi lebih bergairah dan bagaimana membawa organisasi kita menjadi lebih baik ke depannya. Kadang-kadang perubahan itu dipandang sebagai satu keegoisan dari pimpinan. Padahal tadi sudah dibilang, kata siapa egois itu buruk, kata siapa egois itu negatif. Karena selama ini kita sudah terdoktrin bahwa egois itu adalah salah satu sifat yang buruk. Padahal bisa jadi, tadi Bung Hanif juga bilang, saya kalau kebanyakan merenung, kebanyakan berpikir, mikirin tentang diri saya sendiri. Emangnya buruk? Enggak juga. Sebetulnya egois itu juga hal yang positif, tergantung bagaimana kita memaknai. Apakah hal-hal yang berakibat dari pikiran egois itu hanya untuk memperkaya diri kita sendiri, atau apakah itu juga baik untuk organisasi lain atau juga orang lain. Nah, dalam diskusi sore hari ini, baik itu manajemen situasional ya, membawa satu perubahan, kemudian tadi bagaimana aplikasinya ke organisasi gitu ya, itu menjadi poin-poin yang menarik buat kita semua, yang memang bisa jadi sepakat dengan yang disampaikan Bu Hanif sebelumnya, bisa membawa ke arah konflik gitu ya, karena memang friksi-friksi yang ada dalam setiap perubahan, dalam sikap egois mungkin itu bisa menimbulkan gesekan-gesekan sehingga memicu konflik. Oleh sebab itu, sebagai orang yang paham akan suatu keberadaan dari ilmu pengetahuan, baik itu ilmu manajemen, ilmu organisasi apapun, kita harus bisa menempatkan diri. Jadi, dengan kata lain, berani tampil beda itu baik kok. Tidak selamanya kita harus jadi follower. Tidak selamanya kita harus mengikut gitu ya. Bukan berarti kita harus brutal atau kita harus menjadi seorang yang tidak manut pada suatu organisasi kita, tapi kita lihat, kita juga harus bisa menyikapi bagaimana situasi yang terjadi di organisasi kita. Mungkin itu. Oke, baik. Berarti pemahamannya bahwa manajemen situasional itu secara panjang oleh Bu Melani, balik lagi perihal bagaimana kita membijaksanai, begitu ya Bu Mel ya? Iya kan? Karena hubungan kalau udah berbicara menempatkan diri atau menyikapi dan sebagainya, hubungannya bukan berarti kita menempatkan diri kita harus ikut serta dengan atau tidak berarti bukan tidak manut atau seperti apa. Berarti bukan berarti begitu, tapi kedirian tadi atau perbedaan tadi atas perubahan itu it's okay gitu, nggak apa-apa gitu kan. Berarti lagi membijaksanain itu loh yang tidak mudah, begitu ya Bu Mel ya. Oke, manajemen situasional. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, membijaksanai itu yang tidak mudah memang. Monggo, tadi Bu Melani udah, Bu Anita sudah, yang belum Bu Desi dan Pak Dayat ya.
Monggo, Bu Desi dulu atau Pak Dayat, monggo. Yang mana dulu ini? Ladies first mungkin. Bu Desi atau Pak Dayat? Saya mungkin, Bu. Oh, Pak Dayat dulu, Bu Desi. Tahan dulu Bu. Monggo Pak Dayat. Ya, terima kasih, Bu Hanif. Kalau kita lihat sejarahnya ya, sejarah di mana teori kepemimpinan situasional itu berangkat dari sebuah problem klasik yang mencoba untuk mencari tahu teori atau gaya kepemimpinan apa yang paling baik untuk menjawab sebuah problem di dalam sebuah organisasi gitu. Namun problemnya adalah tidak ada satupun model kepemimpinan yang benar-benar paling efektif, paling baik atau paling unggul dibandingkan model atau gaya-gaya kepemimpinan yang lainnya. Semuanya memiliki kelemahan, keunggulan dan seterusnya. Namun gaya kepemimpinan yang situasional ini kayaknya agak lebih efektif dan lebih tepat ketika kemudian kesiapan daripada seorang manajer dalam menghadapi situasi dan situasi untuk menciptakan sebuah kondisi atau situasi yang baru itu lebih menentukan. Artinya bahwa gaya kepemimpinan situasional itu akan sangat dipengaruhi oleh kesiapan daripada seorang manajer dalam membangun atau membentuk situasi baru. Ya, tadi yang sempat disampaikan oleh Prof. Agung tadi, bahwa kepemimpinan situasional itu kan kita tidak boleh mengikuti situasi dan kondisi, tetapi kita yang menciptakan situasi dan kondisi itu. Nah, untuk menciptakan situasi dan kondisi itulah kemudian membutuhkan kesiapan daripada seorang manajer tadi untuk menciptakannya. Jadi sebenarnya gaya kepemimpinan situasional ini berangkat dari sebuah problem di mana ingin mencari gaya kepemimpinan yang terbaik. Namun persoalannya sekarang tidak ada satupun gaya kepemimpinan yang lebih unggul daripada gaya kepemimpinan yang lain, karena memang dari semua gaya-gaya kepemimpinan itu punya kelemahan dan kekurangannya, yang pasti dalam kepemimpinan situasional ini, gaya kepemimpinan situasional ini yang paling dominan untuk mempengaruhi tingkat keberhasilannya adalah kesiapan daripada seorang manajer itu sendiri untuk mengubah situasi dan kondisi yang terjadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Hanif. Terima kasih. Ini saya sedikit mau, akhirnya tadi bab 2 sudah dibuka Pak Fasdur, ini mau saya sedikit buka bab 3 ini akhirnya, kalau Pak Dayat bilang perihal kesiapan gitu ya. Manajemen situasional ataupun kepemimpinan situasional harus basicnya atau bekalnya adalah kesiapan. Nah, pertanyaannya nih, kapan akan siap begitu loh? Ya kan? Kalau menunggu siap, kapan akan siap gitu loh, pertanyaannya akan jadi seperti itu gitu. Bagaimana Pak Dayat? Ya, makanya seorang pemimpin itu harus mampu menguasai ilmu manajemen tentunya. Terus kemudian harus memahami tentang tahapan-tahapan bagaimana mengambil sebuah keputusan dalam sebuah organisasi. Kita tahu ada 7 langkah mungkin ya yang harus dilakukan dalam pengambilan keputusan, tahapan-tahapan yang dilalui. Nah, ini harus dikuasai oleh seorang manajer. Mulai dari ilmu manajemennya, bagaimana kemudian memahami tahapan-tahapan dalam mengambil sebuah keputusan organisasi. Nah, kecepatan dalam mengambil sebuah keputusan itu tergantung pada bagaimana dia atau seorang manajer itu memiliki kesiapan untuk melihat situasi dan kondisi yang terjadi itu. Oke. Gitu, Bu. Kalau jujur, kalau saya pribadi Pak Dayat sedikit berbeda dengan pandangan Pak Dayat nih, Bapak Ibu. Mohon maaf ya. Coba sore ini kita beraneka ragam kan bisa mengeksplorasi yang ada, bahwa kalau misalkan saya pribadi memang apalagi berhubungan dengan dunia praktisi, apalagi usaha gitu ya, bahwa manajemen itu akhirnya learning by doing gitu. Mohon maaf, bukan berarti saya harus belajar dulu baru buka usaha, enggak begitu juga gitu Pak Dayat. Mohon maaf. Jadi kalau pemikiran saya
perihal kesiapan itu ya learning by doing, akan siap pada waktunya kalau menurut saya. Jadi ketika ada konflik itu akan kita siap dengan sendirinya, dengan waktu itu akan siap. Tapi kalau misalkan tadi bekalnya adalah kesiapan, akhirnya kita nggak starting point sama sekali kalau untuk usaha, begitu Pak Dayat. Apalagi membangun sebuah bisnis atau sebuah organisasi, begitu Pak Dayat. Ya, makanya pertanyaannya kan sekarang begini, kalau memang kesiapan itu harus berjalan begitu saja misalnya, ya maka kita justru malah akan tidak siap. Makanya kesiapan itu harus dibangun sejak awal. Jadi kita harus siap sebagai seorang pemimpin, memiliki gaya kepemimpinan, model apa yang harus dipakai dan seterusnya, tentu dengan teori-teori kepemimpinan yang juga yang dipahami kan gitu. Dari berarti pemahamannya manajerialnya kayak apa, terus kemudian. Oke, berarti kesiapan adalah perencanaan. Kesiapan itu harus dibangun. Ya, kesiapan itu harus dibangun sejak awal. Makanya munculnya teori manajemen itu berangkat dari bagaimana orang itu melakukan kegiatan tidak kalau istilah orang Jawa itu nggak sakar PDW, ada perencanaan. Munculnya teori manajemen kan berangkatnya dari itu. Oke, berarti dari coba-coba supaya mereka tidak lantas kemudian terjadi kesalahan. Oke, jadi berangkatnya ilmu manajemen dari situ. Oke, baik Pak Dayat. Berarti saya luruskan kembali bahwa bekal utamanya bukan perihal kesiapan yang kita pahami tadi di awal, karena akan sedikit ada perbedaan. Kesiapan adalah pemahaman tentang perencanaan. Begitu ya Pak Dayat ya? Halo, Pak Dayat? Masih di dalam jalur? Halo, mati Pak Dayat. Mungkin gitu ya Pak Dayat. Jadi maksudnya kesiapan adalah perencanaan. Tapi kalau misalkan menurut saya kesiapan yang dipahami adalah yang tadi saya ceritakan, bahwa tidak akan mungkin ada waktu yang siap gitu, tidak akan ada situasi yang paling siap untuk memulai sesuatu. Kalau menurut saya begitu gitu. Kalau perencanaan pasti berarti bekal utama dari kepemimpinan ataupun manajemen situasional berhubungan dari perencanaannya, bukan begini Bu, kesiapan itu. Oke, sinyalnya Pak Dayat sepertinya masih stabil ya. Ngepris ceritanya. Oke, monggo Bapak Ibu mungkin ada pendapat. Kalau tadi saya nangkap, mohon maaf kalau mungkin saya salah pandangan ngaten ya. Tapi kalau misalnya tadi penjelasannya yang disampaikan oleh Pak Dayat, yang saya tangkap adalah kesiapan adalah berhubungan dengan perencanaan. Tapi kalau kesiapan yang saya tangkap tadi sebelum dijelaskan adalah kesiapan berhubungan dengan kalau saya pribadi punya pandangan yang berbeda perihal manajemen situasional dan kepemimpinan situasional. Kalau misalkan tidak ada waktu dan tidak ada tempat, tidak ada kondisi yang benar-benar siap untuk memulai. Jadi ya jalan gitu, dan itu akhirnya memperkaya diri sendiri saat itu juga gitu. Jadi ya berjalan, berproses gitu. Kalau menurut saya begitu. Monggo Bapak Ibu mungkin ada pandangan. Monggo Pak Herman. Iya, Pak Herman mungkin, atau mungkin Pak Sueb. Wah, ayo Pak Sueb. Ini Pak Sueb lagi gelap-gelapan. Bukan gelap. Monggo Pak Sueb. Halo, dengar suara saya? Clear, monggo Pak. Clear. Suara dengar, wajah kelihatan. Ya, kalau dilihat dari materinya Pak Bagus terkait dengan manajemen situasi itu, memang ada dua persepsi ya yang disampaikan tadi. Ada pemimpin yang mampu menyesuaikan dengan organisasi, ada organisasi yang bisa dikuasai atau bisa dibentuk oleh seorang pemimpin, kan begitu ya. Kalau melihat pendapatnya dari teori yang Fielder, ini memang ada, mereka merumuskan ya, Fielder ini merumuskan ada situasi yang bisa dikategorikan. Yang pertama, situasi yang sangat menyenangkan atau menguntungkan, mana ketika seorang pemimpin yang mampu menguasai
mampu mengendalikan dan mampu mempengaruhi situasi. Ini seorang pemimpin yang berhasil. Yang kedua bisa jadi situasi yang tidak menyenangkan atau tidak menguntungkan. Ini biasanya manajer tidak akan mampu untuk melanjutkan kepemimpinannya atau istilahnya gagal dalam proses kepemimpinan. Dulu saya pernah dalam penelitian S2 dulu terkait dengan kepemimpinan situasional terhadap kinerja kinerja lembaga atau kinerja yayasan. Justru dari hasil penelitian ini, kepemimpinan situasional ini mampu meningkatkan kinerja yayasan. Sebentar. Namun tidak begitu tidak begitu dominan, ya, tidak begitu istilahnya, ya tidak dominan. Justru yang dominan adalah terkait dengan budaya, terkait dengan nilai, terkait dengan sistem-sistem yang sudah dibangun oleh yayasan. Itu justru malah sangat mempengaruhi kinerja karyawan. Jadi pandangan saya terkait dengan manajemen situasional ini tergantung bagaimana seorang pemimpin ini mampu untuk beradaptasi atau beradaptasi dengan lingkungan, beradaptasi dengan organisasi, atau bisa jadi justru pemimpin itu akan mengikuti situasi, mampu merubah situasi, mampu merubah kondisi budaya maupun norma-norma yang sudah berlaku dalam organisasi. Mungkin itu Bu Hanif. Oke. Semuanya kayaknya benar ini pendapat dari konco-konco ini. Semua. Ya tergantung dalam perspektif kita saja. Bisa jadi ketika kita masuk dalam sebuah akademi kemiliteran, ya mau tidak mau kita harus mengikuti situasi itu. Tetapi kalau kita mau membentuk organisasi baru, tentunya norma-norma, nilai-nilai kita yang akan membentuk situasi itu. Tergantung bagaimana personal atau pemimpin ini ditempatkan di sebuah organisasi. Apakah organisasi yang sudah mapan, sudah terbentuk nilai-nilainya itu, atau organisasi baru yang akan membentuk nilai atau norma-norma yang akan dibangun. Mungkin itu Bu Hani. Oke, baik, terima kasih Pak Sueb. Ini calon cesplong gitu ya, langsung cesplong gitu ya, karena langsung situasi yang terjadi di yayasannya Pak Sueb ini ya. Jadi kalau saya boleh tekankan tadi berhubungan dengan nilai organisasi malah yang dominan, bukan kepemimpinan yang berhubungan dengan kinerja organisasinya gitu ya, bahwa ternyata ya ini tadi perihal nilai organisasi ini yang memang tidak mudah gitu. Kalau menurut saya organisasi punya nilai tertentu tuh tidak serta-merta, jadi butuh proses. Maka dari itu ada namanya manajemen situasional yang dimana itu dibentuk gitu ya, dibentuk bukan berarti menjadi follower, bukan, akhirnya dibentuk gitu, dibentuk yang akhirnya memiliki kekokohan gitu lah. Itu kekokohan tuh tadi mungkin yang dipahami dengan nilai organisasi. Kan kekokohan, kalau misalkan organisasi itu sendiri tidak punya kekokohan, tidak akan memiliki nilai organisasi akhirnya, kan begitu. Begitu ya Pak Sueb ya? Kira-kira begitu ya? Jadi kalau misalnya saya tarik dengan pemahaman Prof. Agung, bisa relate sekali gitu loh, bahwa nilai organisasi itu ya memang ada karena yang muncul dari kekokohan tadi, atau ya kekokohan pemikiran, atau kedirian pemimpin, atau kedirian orang-orang di dalam organisasi tersebut. Begitu. Gitu ya Pak Sueb ya? Betul. Oke. Baik, betul. Singkat lagi, monggo Prof. Agung. Sudah jam 5 masih diteruskan. Enggak, ini kayaknya sudah semua Bapak Ibu, atau mungkin kita akhiri langsung closing statement dari Prof. Agung begitu. Monggo Prof. Oke. Mungkin saya yang memberi PR aja. Pertama harus direnungkan kembali. Apakah tema-tema diskusi kita tadi ini sudah on the track
tinjauan dari kacamata filosofis. Pertama, yang kedua, renungkan pula apakah bahasa kita ini tidak terjebak ketika membahas manajemen berdasarkan situasi. Justru yang banyak dibahas adalah masalah leadership atau kepemimpinan. Apakah tidak harus terjebak ke sana? Apakah memang kalau orang belajar manajemen itu belajar leadership? Tadi ada singgung-singgung tadi, kenapa tidak bicara perencanaan, tidak bicara soal pengorganisasian, gitu kan, kontrol, sebagainya lah, pokoknya terserah. Fungsi-fungsinya apakah tidak bicara itu? Tapi yang saya merasa senang diskusi hari ini, itu banyak pemikiran-pemikiran yang mulai out of the box, dan itu memang harus dikembangkan. Meskipun awalnya out of the box gitu, ketika argumentasi belakang kembali lagi, kita harus mampu menyesuaikan dengan situasi gitu kan. Mesti akhirnya ke situ. Jadi susah memang untuk konsisten out of the box itu susah, karena yang direkam di pikiran kita itu ya itu ya yang praktek-praktek sehari-hari yang kita pahami itu gitu loh. Tapi sudah mulai mulai ada racun-racun yang mulai masuk lah. Misalnya manajemen itu sekarang bukan melihat situasi tapi membangun situasi, itu menarik. Orang itu harus egois, itu kedirian, itu sudah wacana-wacana itu yang saya ingin kembangkan terus-menerus sampai akhir kuliah. Sehingga nanti kita punya habit ketika diskusi dengan siapapun, kita tuh melihat dimensi yang lain gitu. Kalau orang berpendapat yang apapun pendapat mereka, kita tidak baper untuk merespon, mempertahankan apa, enggak begitu, macam-macam, tidak baper. Tidak Kita reaktif ya, Prof ya? tidak reaktif. Kenapa? Karena kita punya cara berpikir yang lebih filosofis, itu lebih ya, oke ya silakan. Kita selalu sepakat untuk tidak sepakat. Itu closing statement dari saya, Bu Ani, teman-teman. Mohon maaf dengan segala keterbatasan. Jika ada hal yang kurang berkenan. Dan memang tugas saya bukan membuat saudara-saudara para mahasiswa saya paham, tapi saya ingin para mahasiswa saya ini menciptakan ketidakpahaman. Karena ketidakpahaman itu awal dari kebaruan. Baik, matur nuwun. Silakan, saya akan balik ke Ya, baik, terima kasih Prof Agung untuk closing statement-nya, dan alhamdulillah sore hari ini kita sudah melewati proses teracuni begitu ya, yang disampaikan oleh Prof Agung, bahwa dari sinilah proses kebaruan gitu. Insya Allah moga-moga sore ini kita mulai berpikir sesuatu hal yang baru. Jadi hidup kita tidak jadi monoton saja gitu, tidak jadi follower saja. Kita akan menciptakan situasi begitu, karena kita manajer-manajer, insya Allah begitu. Dan yang patut kita sepakati adalah kita sepakat atas ketidaksepakatan sore hari ini. Matur nuwun waktunya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Semuanya. Hati-hati Pak Agung. Selamat jalan. Turnuan